Ketika kami mengingat kebaikan Tuhan dalam 1 tahun yang kami sudah jalani, tinggal beberapa jam ke depan kami akan tinggalkan 2020. Ketika kami merenungkan betapa baiknya Tuhan, meskipun kami melaluinya, naik turun, jatuh bangun, tangis tawa, sedih sukacita dan sebagainya, tapi satu hal, kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kami selalu ditopang, kami selalu dituntun, kami selalu diberkati Tuhan. Saatnya sebelum kami mengakhiri 2020, kami memberi waktu, memberi hidup, memberi diri untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur dan akan kami tinggalkan 2020 dan akan memasuki 2021 dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kami, akan memberkati kami, dan akan membawa kami semakin naik, semakin maju, semakin diberkati Tuhan. Oleh karena itu, berfirmanlah kami memerlukan Tuhan, bersabdalah kami merindukan Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa syukur kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, akan merenungkan firman Tuhan sebelum meninggalkan 2020 memasuki 2021. Hari ini saya akan mengangkat satu ingatan yang harus kita bawa dalam 2021, dan dengan alasan, dengan harapan, ketika kita menyadari siapa kita, maka kita akan menjadi lebih baik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita memiliki satu barang yang berharga menurut pandangan kita, ambil saja salah satu contoh. Ketika kita memiliki handphone terbaru, misalnya merek terbaru dan termutakhir, dan kita menganggap itu adalah barang berharga, tentu kita akan memelihara dengan baik, ya. Apapun bentuknya, mau barangkah, mau hartakah, mau orangkah, atau apapun, ketika kita menganggap bahwa itu berharga, maka tentu kita akan memperlakukan dengan baik. Ketika kita sudah ada yang lebih baik dari barang yang kita anggap baik, maka yang ini akan bergeser menjadi nomor 2, ada yang terbaik. Apa maksudnya ini saya sampaikan? Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita menyadari ternyata kita adalah harta Tuhan yang berharga, tentu kita akan memperhatikan hidup kita. Ketika kita menyadari siapa sih diri kita ini, maka tentu akan kita memperhatikan hidup ini. Kalau kita menganggap hidup kita tidak berharga, tentu kita akan sembarangan dan sembrono dalam hidup ini. Sebaliknya, kalau kita menganggap hidup kita sangat berharga, hidup kita sangat berarti di hadapan Tuhan, maka tentu kita akan memperhatikan hidup ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya ingin mengangkat satu tema dalam firman Tuhan hari ini. Sadari bahwa kita adalah anak Allah. Sadari bahwa kita adalah anak Allah. Sebutan anak Allah bukan hanya sebagai kiasan atau sebagai slogan yang terlalu sering kita dengar sehingga tidak memiliki arti yang sebenarnya. Anak Allah itu satu sebutan yang sangat berharga sebetulnya.
Kalau kita menyebut diri kita adalah anak Allah, maka tentu kita akan sangat berharga, dan kita menyadari hal itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada ayat firman Tuhan. Coba dibantu. Mari coba kita belajar siapa diri kita. Kita adalah anak Allah. Kita perhatikan, bukan itu, bukan itu, ini, bukan yang luar, ini. Bilang mama, enggak usah ini. Mari kita membaca 1 Yohanes 4 ayat yang kedua sampai ayat yang ke ayat 8. Ya, 2 sampai ayat 8. Balik lagi ke atas. Oke, bisa ya. Baik. 1 Yohanes 4 ayat 2 sampai 8. Saya ayat kedua, Bapak Ibu ketiga, 4 bergantian sampai ayat yang ke-8. Ayat 2. Demikian ia mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kamu berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saya fokus kepada ayat yang keempat, bagian B. Sebab roh Allah yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah berasal dari Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kita adalah anak Allah, kemudian kita mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus yang sudah lahir menjadi manusia, mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, kita mengakui dengan mulut, percaya dalam hati, maka itu berasal dari roh Allah. Nah, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai Allah kita, maka roh Allah ada di dalam diri kita. Banyak orang menggunakan ayat ini tidak menyandingkan dengan ayat sebelumnya. Maksudnya begini, kadang-kadang kita berkata kepada sesama iman kita, saudara seiman kita, berkata, roh yang ada di dalam kamu, roh Allah yang di dalam diri kamu adalah lebih besar dari semuanya. Saya mengaminkan. Tetapi ayat ini jangan dipisahkan dari ayat yang sebelumnya. Orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka roh Allah pasti adalah dalam diri kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mengakui Dia sebagai Tuhan, sebagai Allah dan Juru Selamat, maka tentu roh Allah tidak di dalam diri kita. Nah, ini yang kadang-kadang dipisahkan atau disingkirkan, dan hanya kita berkata, aku adalah anak Allah, roh Allah di dalam diri aku, tanpa kita menyertakan Tuhan bahwa kita adalah mengakui dia adalah Tuhan, kita berasal dari Tuhan,
Maka kata ayat firman Tuhan ayat 2 dan 3 dijelaskan, kalau kamu tidak berasal dari Tuhan, kamu tentu bukan anak Allah. Kalau kamu tidak mengakui Dia Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka tentu engkau akan bukan anak Allah. Dan ditutup dengan ayat 8 pembacaan kita. Tentu ketika kita mengaku Dia sebagai Tuhan dan juru selamat, dibuktikan dengan kita mengasihi sesama. Kalau tidak ada kasih, kita jelas bukan anak Allah. Ayat 8 dengan tegas mengatakan, barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Tetapi barang siapa yang mengasihi saudara-saudaranya, tentu dia kenal oleh Allah. Sebab kamu berasal dari Allah. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah dasar Alkitab kita sebelum kita meninggalkan 2020. Sadari kita adalah berasal dari Allah. Sadari bahwa kita adalah anak Allah yang harus kita buktikan dalam hidup kita dengan mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita sudah mengasihi, maka firman Tuhan katakan, kamu mengenal Allah. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mengasihi satu dengan yang lain, maka tentu kita tidak mengenal Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam renungan atau tata tertib yang saya bagikan di WA, nanti Bapak Ibu ya kalau memerlukan hard copy-nya, nanti kita bagi untuk ibadah tutup tahun. Saya kutip sedikit. Dalam perjalanan hidup tentu ada pasang surut. Dalam menjalani hidup ada tawa dan tangis dan seterusnya. Tetapi Allah yang mengasihi kita dan kita yang mengasihi Allah tidak dibiarkan kita hidup seadanya. Mungkin kita saat ini susah. Pandemi bukannya selesai. 2019 mulai. Makanya disebut dengan COVID-19 karena dimulai dari Desember 2019. Sekarang bukan selesai. Berarti sudah 1 tahun virus itu muncul di Wuhan. Di Indonesia baru bulan 3. 1 tahun sudah berjalan, bukannya selesai, tapi justru muncul mutasi yang dari virus yang ada bermutasi kepada virus yang baru. Ini lebih ganas, lebih cepat, lebih mematikan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tetapi orang yang bersama dengan Tuhan, yang adalah anak Allah, yang ada kasih kita kepada Allah, Allah bersama dengan kita, tentu akan berdampak. Nah, dampaknya adalah yang pertama, bahwa kalau kamu adalah anak Allah, ya, perhatikan di sini, kalau kamu berasal dari Allah, maka orang akan mendengarkan kita. Roh Allah yang di dalam diri kita lebih besar dari semuanya. Tentu dalam konteks kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan kita buktikan bahwa kita mengasihi sesama, maka orang akan mendengarkan kita. Roh jahat pun bisa mendengarkan kita. Artinya akan tunduk apa yang kita lakukan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam persiapan untuk khotbah baik malam ini maupun besok, saya merenungkan ada satu kejadian bagaimana Tuhan bisa menghardik danau yang begitu menghantam mereka dengan angin yang begitu besar. Tapi sekali hardik, danau itu akan diam. Dan ayat lain berkata, kalau kamu mempunyai iman seperti itu, biarpun sekecil sebesar sebiji sesawi saja, kamu bukan hanya bisa melakukan perkara seperti Tuhan Yesus lakukan, tetapi kamu akan bisa melakukan lebih besar apa yang Tuhan bisa lakukan. Danau bisa mendengar apa itu kata Tuhan, terlebih kita.
terlebih kita yang adalah anak Allah, yang berasal dari Allah. Maka saya katakan, iya, siapapun ia, mau dunia kah, mau covid kah, akan mendengarkan kata-kata kita. Sehingga tidak berlebihan kalau Tuhan berkata, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Perkataan kita dipertimbangkan oleh dunia. Kalau kita berasal dari Allah, kalau kita ada Allah di dalam hidup kita, bagaimana caranya? Ya, kita mengakui Dia sebagai Tuhan, dan kita buktikan bahwa kita mengasihi sesama. Itulah kita berasal dari Allah, dan kita adalah anak Allah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita mengakui bahwa kita adalah anak Allah dan kita adalah bait Allah, tentu kita akan menjaga hidup kita. Ya, dalam renungan saya sampaikan, kalau kita menyadari bahwa kita adalah anak Allah, tentu kita akan menjaga perkataan kita, tentu akan menjaga tingkah laku dan perbuatan kita, karena kita menunjukkan siapa kita. Kalau kita menyebut diri anak Allah, maka sifat karakter Allah harus kita tunjukkan bagi orang lain. Nah, ini tidak mudah, tapi Roh Allah yang menguatkan hidup kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kemudian Roh Allah yang di dalam diri kita, artinya adalah semua orang mau dipimpin oleh Allah. Ketika Roh Allah di dalam diri kita menuntun hidup kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, 1 tahun ini yakinkah kita bahwa Tuhan sudah menuntun kita? Jangan-jangan kita meragukan pula. Mungkin kita berkata, Pak, kalau Tuhan memimpin gak mungkin sesulit apa yang saya sulit alami. Pak, kalau Tuhan memimpin kami, bersama dengan kami, gak mungkin kami kekurangan ini, itu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Allah yang di dalam diri kita, tanpa kita sadari sebetulnya memimpin hidup kita. Ketika kita mengambil keputusan, ambil begini, maka Allah bersama dengan kita. Pantas saja Roma 8 ayat 28 berkata, Rasul Paulus berkata, aku tahu sekarang Roh Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Roh Allah yang memimpin hidup kita, Roh Allah yang akan mengarahkan hidup kita, termasuk mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu adalah pimpinan Roh Allah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita menjadi orang Kristen bukan karena kita baik, bukan karena kita pandai, bukan karena kita kaya, tetapi Roh Allah yang memimpin hidup kita. Ketika saya menyampaikan Roh Allah yang memimpin hidup kita, saya teringat ketika Rasul Petrus ketika bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus bercakap dengan muridnya, dan termasuk Petrus di dalamnya. Dan Tuhan berkata, menurut kamu siapakah aku? Murid-muridnya ada yang berkata, engkau adalah Nabi Elia, engkau Nabi ini dan itu dan seterusnya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, menurut kamu, menunjuk pada Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Kemudian Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata, bukan kamu sebetulnya mengatakannya, tetapi Bapa yang ada di dalam diri kamu, itu yang menuntun kamu. Wah, luar biasa. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita betapa bersyukurnya, meskipun kita alami 2020 naik turun, tetapi Allah tetap menuntun kita, ya, tetap menuntun kita. Saya merasakan betapa Tuhan luar biasa. Apa yang saya alami, apa yang saya jalani 2020 ini, termasuk adanya pandemi ini, saya tetap bersyukur. Saya merasakan tangan Tuhan yang menuntun begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Allah yang sama, ketika kita menempatkan tetap Dia sebagai Tuhan, maka 2021 meskipun katanya semakin sulit, tapi saya meyakini Tuhan yang bersama dengan kita, Dia yang lebih besar dari segalanya, ada bersama dengan kita.
kita bisa melakukan dan melewati 2021 bersama dengan Tuhan. Orang lain mungkin teriak, kita akan tersenyum. Karena Allah bersama dengan kita. Karena roh Allah yang di dalam diri kita lebih besar semuanya. Kalau kita mengasihi sesama, Tuhan kita jadikan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kadang-kadang kita berkata begini, kalau roh Allah di dalam diri kita, kenapa ya kok kita dikalahkan oleh masalah? Katanya roh Allah bersama kita lebih besar dari semuanya. Lebih besar dari keuangan, lebih besar dari ketakutan, lebih besar dari kesedihan, lebih besar dari semuanya lah. Tapi kenapa kok kita masih takut, masih kecewa, masih sedih, masih menangis dan sebagainya? Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bisa dikalahkan oleh dunia, padahal roh Allah yang di dalam diri kita lebih besar. Karena kenapa? Karena kadang-kadang kita menoleh ke belakang. Saya teringat kalimat ini, atau saya diingatkan dengan satu cerita. Saya pernah sampaikan, menurut survei, rusa itu kecepatan berlari 90 km per jam. Menurut survei, rusa 90 km per jam. Kemudian singa, menurut catatan dan survei, itu 50 km per jam. Saya mau bertanya, siapa yang lebih cepat? Siapa yang lebih cepat? Tentu kita akan berkata rusa. Tetapi kenapa rusa kalau dikejar oleh singa selalu dapat? Karena dia tidak fokus kepada depan, dia fokus kepada masalah. Dia noleh ke belakang. Kalau seandainya dia fokus ke depan, dia tahu bahwa dia bisa lari kecepatan 90 km per jam, sehingga biarpun dia setengah mati, dia dengan tenaga full. Kalau saya menjadi rusa, saya senyum aja, tik aja, setengah tenaga aja sudah lewat itu. Pakai 60% tenaga sudah lewat singa. Tapi kenapa singa mendapat dia gini? Karena rusa itu menoleh ke belakang. Dia melihat masalahnya lebih besar, singanya lebih hebat daripada dibandingkan ternyata dia punya kekuatan yang lebih hebat dari singa. Kenapa kegagalan terjadi dalam hidup kita? Kenapa kehancuran terjadi dalam hidup orang Kristen? Padahal kita berkata roh Allah lebih besar di dalam diri kita. Roh Allah yang di dalam diri kita lebih besar dari semuanya. Karena kita tidak berfokus kepada roh Allah yang besar itu. Kita fokus kepada masalahnya. Kita toleh ke belakang, masalah besar. Padahal roh Allah di dalam diri kita lebih besar. Sehingga tidak heran orang Kristen mengalami kegagalan, kesedihan, kepahitan dan sebagainya. Oleh karena itu, hari ini saya ingatkan, 31 Desember. Ya, 31 Desember saya ingin kasih tahu, roh Allah yang di dalam diri kita lebih besar. Sehingga ketika kita mau melewati 2020, memasuki 2021, kita berkata, roh Allah di dalam diri saya lebih besar. Masalah yang kita akan hadapi 2021 tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan yang kita yang besar. Nah, kalau kita fokus kepada ini, kita nggak akan mengalami itu kegagalan, kehancuran, kepahitan dan sebagainya. Tidak akan pernah kita alami. Oleh karena itu, mari kita coba fokus kepada Allah yang lebih besar. Ada satu survei juga membuktikan. Bapak Ibu tahu kecoa? Kenapa ketika dia masuk di kamar mandi atau di lubang WC yang ada airnya, dia nggak bisa naik lagi, nggak bisa terbang lagi? Karena dia fokus mencari jalan di depan. Ketika
di lubang WC atau di kamar mandi, dia fokus ke samping, nggak fokus kepada dia bisa terbang. Sehingga kalau kecoa kena air di ember tak begini, dia pasti mati. Kenapa? Karena nggak fokus, tidak menyadari bahwa hidupnya bisa terbang. Coba diangkat terbang, cek, pasti kena itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya ingatkan sekali lagi, roh Allah yang di dalam diri kita lebih besar dari roh yang lain. Oleh karena itu, mari kita fokus hanya kepada Tuhan. Ketika ada masalah, mungkin kita berkata, masalah besar. Kita berkata, kamu masalah kecil dibandingkan Tuhan yang ada di dalam diriku. Maka kita bisa melewati hal itu. Kita pasti mampu melewati hal itu. Oleh karena itu, jangan menoleh ke belakang. Ya. Jangan menoleh ke belakang. Jangan mengurangi kecepatan kemampuan yang di dalam diri kita, sehingga kita bisa maksimal dalam menjalani hidup ini. Yang kedua, ketahuilah bahwa masalah yang kita hadapi adalah masalah biasa. Jangan dibalik. Masalah yang biasa itu kita anggap luar biasa, sehingga kita mengalami kegagalan tadi. Dua hal inilah yang menyebabkan orang gagal. Satu, dia tidak menyadari dirinya lebih besar dari semuanya. Roh Allah yang dalam dirinya lebih besar dari semuanya, sehingga fokus kepada masalah yang lebih besar. Kedua, jangan menganggap masalah yang kita hadapi besar, tapi justru kita menganggap bahwa Allah yang lebih besar. Kalaupun ada masalah, anggap aja itu sebagai batu loncatan bagi kita. Ya, anggap aja sebagai batu loncatan. Kayak tangga begitu. Kalau kita melihat tangga ke atas, tinggi kali ya, capek kali ya. Kalau kita ngelihat capeknya, nggak naik kita. Nggak naik kita. Dulu saya pernah ke tangga, namanya tangga 1000 di Sekupang ya. Sekupang kalau nggak salah. Tangga 1000. Kalau pas turunnya enak, giliran naik ke atas, namanya tangga 1000. Kalau saya hitung nggak 1000 sih, cuma namanya aja tangga 1000. Tapi ngelihat ke atas, udah capek duluan kita. Nah, ketika kita menahan tangganya, membijakkan tangga kaki kita ke tangga itu, anggap aja ini batu loncatan, aku akan bisa naikkan lagi. Tak, lagi naik, tak. Tanpa kita sadari, udah nyampe di atas. Karena kenapa? Menganggap tangga itu sebagai pijaan kita untuk naik lebih ke puncak lagi. Jadi ketika menghadapi masalah, anggap aja masalah itu batu loncatan bagi kita untuk kita lebih dewasa di dalam Tuhan. Seperti yang saya bilang, GBI mengusung tema 2021 membangun karakter ilahi. Menyebutnya saja udah ngeri-ngeri sedap. Membangun karakter ilahi. Ngeri-ngeri sedap itu. Masa bisa ya kita menjadi karakter seperti ilahi? Kan ngeri-ngeri sedap tuh. Targetnya tinggi banget gitu. Kalau kita ngeliat ke atas, kita nggak naik-naik. Tapi biarlah masalah itu membuat kita semakin naik. Semakin naik. Dan semakin naik. Masalah kita jadikan sebagai batu loncatan. Masalah kita buat kita menjadi proses pembentukan. Masalah tentu ketika Tuhan izinkan untuk kita alami, ada jalan keluar. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kami dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kembali kepada firman Tuhan yang saya sampaikan.
Jangan melihat masalah ke belakang, tapi fokuslah kepada Allah. Allah yang besar bersama dengan kita. Yang kedua, anggaplah masalah itu adalah batu loncatan, dan masalah itu hanya pencobaan biasa yang membawa kita boleh semakin naik, membawa kita boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Masalah itulah yang membuat kita semakin tinggi dan terus tinggi bersama dengan Tuhan. Nah, ketika kita menyadari hal inilah, bahwa kita adalah anak Allah, Roh Allah di dalam diri kita, dan melihat masalah itu hanya biasa, fokus kepada Allah yang besar, saya yakin 2020 yang kita akan jalani, kita melakukan perkara yang besar, melakukan perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin buat firman Tuhan. Bagi kami Tuhan, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Sekali lagi katakan, oh, siapakah aku ini? Haleluya, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas selain puji dan selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Saat ini Tuhan mengingatkan, menyadarkan kami bahwa kami adalah biji mata Tuhan. Kami berasal dari Tuhan. Kami adalah anak-anak Allah. Dan kami harus, biarlah kami mampu membuktikan, ya Allahku, kami anak-anak Allah. Biarlah kami boleh membuktikannya dengan kami mengasihi sesama kami, mengakui Tuhan Yesus adalah Allah dan Juru Selamat kami, baik melalui perkataan, baik juga melalui perbuatan dalam hidup kami. Sehingga ketika kami fokus kepada diri Allah yang ada di dalam diri kami, Roh Allah yang ada bersama dengan kami, ketika kami menyadari itu, dan kami boleh berkata, Roh Allah yang ada di dalam diri kami lebih besar dari roh yang ada di bumi ini, maka kami fokus kepada Allah. Kami boleh mengalahkan masalah, kami boleh mengalahkan persoalan hidup, kami boleh mengalahkan tantangan hidup, karena Allah yang bersama dalam diri kami lebih besar dari semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah kami fokus kepada Allah yang besar, Allah yang dahsyat,
dan kami menganggap masalah yang kami hadapi sebagai batu loncatan, sebagai alat proses kami supaya kami boleh semakin berkenan. Terpujilah Tuhan. Ketika Mama akan mengakhiri 2020, kami sungguh meyakini jika Allah bersama dengan kami, jika Roh Allah ada di dalam bersama dengan kami akan melaluinya. Bahkan kami masuk 2021, kami melakukan perkara yang besar karena Allah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Arahkan hati kita. Mari kita tinggalkan 2020 masuki 2021 dengan berkat yang kita akan terima bersama-sama. Angkatlah tanganmu, arahkan hatimu, dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kembalilah dalam segala kegiatan kita dan memasuki 2021 dengan berkat dari Allah Bapa di surga, persekutuan yang manis dari putranya Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Allah Roh Kudus yang akan menjaga, memelihara, menuntun, bahkan memberkatimu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat malam.